Bakal shock, tapi roti yang lu makan tiap hari itu ada campuran rambut manusia. Dan ini beneran legal, anjir. Bayangin aja, roti yang lu olesi mentega tadi pagi itu ada zat dari rambut yang dikumpulin dari salon-salon Cina dan India. Ini bukan film horor, tapi ini emang realita industri makanan. Bangsat. Aditif ini dipakai biar roti lembut, ngembang, dan gak gampang basi. Produsen demen banget sama bahan keparat ini dan masukin kemana-mana aja. Di label, ini tertulis E920 atau L-cysteine. Dan lu bakal nemuin barang laknat ini di baget, roti burger, donat, bahkan pizza dari kedai waralaba kesayangan lu. Secara formal, ini aman, karena rambutnya dilarutkan di asam, dibersihin, terus jadi zat murni. Tapi tetap aja faktanya, lu makan produk olahan rambut manusia, bangke. Yang paling gila, aditif ini sebenarnya bisa dibikin dari bulu bebek, atau secara kimia di lab. Tapi rambut lebih murah, jadi produsen milih itu, setan. Di Eropa dan Amerika Serikat, ini legal, karena produk akhirnya dianggap aman, padahal prosesnya sendiri kedengeran kayak skenario film horor kanibal, anjrit. Jadi, tiap kali lu beli roti di supermarket, ada kemungkinan isinya rambut daur ulang cowok Cina entah dari provinsi mana, goblok. Anjir, ini gila banget gengs. Bisnis rambut manusia, buat jadi makanan itu miliaran. Dan Cina ngontrol 80% pasar dunia buat barang kotor kayak gini. Rambut-rambut itu dikumpulin dari salon, barbershop, bahkan dibeli banyak-banyak dari orang di daerah miskin. Mereka jual potongan rambutnya cuma secuil, kagak tahu bakal nongol di sarapan lu. Satu pabrik Cina doang bisa ngolah sampai 10 ton rambut manusia tiap bulan. Bangsat. Itu semua diubah jadi berton-ton bahan aditif. Terus, rambut kampret ini dijual ke seluruh negara buat bikin makanan sama kosmetik. Prosesnya begini, rambut dicuci, dilarutin di asam panas, disaring, dibersihin, terus jadi bubuk putih tanpa bau atau rasa. Bubuk tai ini dijual ke pembuat roti, kue, bahkan daging. Iya, aditif dari rambut ini dijejelin ke sosis sama bakso biar makin empuk. Masalahnya lebih parah dari yang lu kira. Perusahaan kagak wajib nulis di label asal aditif E920 itu dari mana. Cukup taruh kodenya doang, biar gak ada yang tahu itu dari rambut, bulu, atau bikinan kimia. Brengsek. Tahun 2000-an, pernah ada skandal. Pas ketahuan beberapa batch aditif ini dibikin dari rambut yang dikumpulin di rumah sakit Cina, bahkan dari mayat di kamar mayat, anjing. Abis itu katanya ada pengawasan. Tapi siapa yang ngecek beneran di lapangan tai? Vegan sama kelompok agama langsung syok berat denger ginian, soalnya roti yang ada rambut manusia itu gak cocok sama standar halal, kosher, atau vegan sekalipun. Anjing banget, ternyata bahan tambahan dari rambut manusia itu dipakai gak cuma di roti doang. Itu barang ada di krim kulit, sampo, sampai obat botak. Buat kosmetik, aditif ini dijejelin biar rambut sama kuku kuat. Ironisnya, krim buat numbuhin rambut itu bisa jadi dari rambut orang lain, bangsat. Di pil sama suplemen kesehatan juga pakai nih zat bangke. Buat ngebersihin badan, ngobatin bronkitis, bahkan pas lagi mabuk berat. Jadi, lu bisa diobatin pakai produk dari rambut manusia dan gak sadar sama sekali, anjir. Yang paling gila sih, produksi daging sintetis sama protein shake buat si otot gede. Itu barang busuk dijejelin juga buat ningkatin kandungan, brengsek. Di Jepang sama Korea, rambut diolah jadi pupuk buat kebun, soalnya banyak banget nitrogennya. Jadi, sayuran dari pasar itu bisa aja tumbuh di tanah yang dipupuk sama potongan rambut orang. Setan. Ada juga startup yang bikin bahan bakar sama material bangunan dari rambut, gila. Manusia udah nemuin cara buat pakai setiap jengkal bagian dari dirinya, cuk. Tukang cukur buang sekitar 72 juta kilogram rambut tiap tahun, cuma di Amerika Serikat doang. Dan sebagian besar dari barang ini gak masuk TPA, tapi malah didaur ulang. Brengsek. Anjing, ini gila banget, tapi ada cara kok biar roti lo aman dari rambut manusia. Lo cuma perlu tahu, apa yang mesti dilihat dan produk mana yang harus dihindarin. Aturan pertama, baca bahan-bahan di kemasan. Cari E920 atau tulisan L-cysteine. Kalau ketemu, kemungkinan besar 70% itu rambut daur ulang, bukan cuma bahan kimia. Mending beli roti rumahan aja. Mereka biasanya nggak pakai tambahan industri, karena bikinnya sedikit, dan langsung habis terjual. Cari juga label, vegan, halal, atau kosher, di kemasan. Kalau produknya bersertifikat, berarti bahan tambahannya itu sialan, palingan cuma kimia, atau dari bulu bebek, tapi yang jelas bukan dari rambut manusia. Cara paling aman ya bikin roti sendiri di rumah. Cuma modal terigu, air, garam, sama ragi, tanpa aditif atau tambahan sialan lainnya. Dijamin murah, enak, dan pastinya nggak ada rambut orang di dalamnya.
Kalau lo tetap mau beli roti jadi, pilih yang gandum utuh atau pakai ragi alami. Mereka jarang nambahin sampah gituan, karena adonannya udah gampang ngembang tanpa perlu tambahan apa-apa. Jaringan gede kayak McDonald, Subway, sama KFC itu udah pasti pakai E920 di roti burgernya. Mereka butuh roti yang empuk terus dan awet lama, jadi makan fast food itu sama aja kayak sarapan rambut orang. Anjing. Yang paling penting lo harus paham, industri makanan itu ngejar untung doang, bukan mikirin kesehatan lo. Jadi, kalau lo nggak ngontrol apa yang lo makan, pabrik daur ulang rambut di Cina yang bakalan ngontrol buat lo, babi. Anjir, gue shock pas tahu produsen mulai ganti bahan kimia buat aditif alih-alih rambut gara-gara ditekan kaum vegan sama kelompok agama. Tapi ya gitu, prosesnya lama banget soalnya rambut masih jauh lebih murah. Padahal, bikin aditif kimia itu di lab udah bisa dari era 80-an, teknologinya udah mateng banget. Tapi harganya anjing bisa 3-4 kali lipat lebih mahal daripada pakai rambut atau bulu. Beberapa perusahaan di Eropa sih udah bener-bener ninggalin rambut, mereka pindah ke kimia atau bikin dari tumbuh-tumbuhan. Tapi itu cuma segelintir aja bro dibandingin ribuan produsen yang ada. Nah, masalahnya tuh pembeli pada bego, mereka sama sekali gak tahu soal ginian. Karena gak ada yang mau baca komposisi atau nanya, ya produsen bakal tetap milih cara yang paling untung buat kantong mereka. Aktivis pada ngotot minta label wajib di kemasan, biar orang-orang pada melek. Jadi bisa lihat itu aditifnya, dari rambut manusia, bulu bebek, atau manbahan kimia, biar milihnya gak tolol-tolol amat. Di Cina, mereka udah bangun pabrik-pabrik baru yang bikin aditif ini pakai bakteri khusus. Ini sih emang masa depan, tapi ya sekarang masih mahal banget, dan belum bisa diproduksi massal buat semua pasar. Pas lu lagi baca tulisan ini, di belahan dunia sana, ada orang lagi asik gigit roti segar, gak tahu kalau di dalamnya ada produk olahan rambut manusia. Ini udah jadi hal normal di zaman kita, dan itu bener-bener bikin gue gondok parah anjing. Cek juga konten-konten lain di kanal ini, dijamin lu bakal melongo berkali-kali lagi.